Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allum wa ta'lim al-ifadata wal istifada wa tadhakkar wa tadhkir. والنفع والانتفاع والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita sudah selesai di bab yang ke-8 dan sekarang kita akan masuki bab yang ke-9. Setelah bab yang ke-9, bab yang ke-10 itu bab yang terakhir. Insyaallah nanti khatam. Dan kenapa? Iya, tidak apa-apa. Tapi gini masih lama ini. 10. Kalau yang Uqudul Ujian itu mungkin tinggal 1 kali lagi atau 2 kali lagi. Kalau ini masih lama, walaupun bab 10 ini panjang, masih lama. Anggap saja setelah Idul Fitri itu. Karena bulan puasa kan biasanya cari kitab lain yang sekiranya pendek dan khatam selama Ramadan itu. Mungkin setengah bulan atau berapa hari begitu. Ramadan kitab lain. Kitab yang sekiranya bisa 1 kali Ramadan itu bisa khatam, mungkin cuma 15 hari atau 20 hari, terserah nanti. Kita akan masuki bab yang ke-9. Bab yang ke-9 ini terdiri dari 5 mau'izah, 5 nasihat. 1 yaitu dari hadis Nabi, yang sisanya adalah perkataan para sahabat. Langsung kita memasuki maqalah yang pertama. Al-maqalatul ula. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurati inna ummahatil khotoya salasun." Kata Rasulullah, Allah itu pernah memberikan wahyu kepada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat. Apa wahyunya Allah di dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa bin Imran? Inna ummahatil khotoya salasun. Induk dari kesalahan, induk dari dosa-dosa itu 3. Orang itu melakukan dosa itu sumbernya dari 3 ini. Orang melakukan kesalahan sumbernya dari 3 ini. Orang melakukan dosa itu sumbernya dari 3 ini. Pertama, al-kibru, sombong. Dari sombong ini orang bisa melakukan banyak dosa, banyak kesalahan. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Jadi sombong itu tidak harus dengan ucapan yang menunjukkan bahwa dia sombong, tidak mesti seperti itu. Kadang sombong itu bisa berupa ada kebenaran, ada sesuatu yang hak, tapi dia tidak menerima kebenaran itu. Dia tidak menerima kebenaran itu. Nah, misal contoh apa ya? Mencari ilmu, misalnya mencari ilmu agama, terutama hal-hal yang bersifat wajib di dalam ibadah sehari-hari, itu adalah hal yang wajib. Tapi dia mengingkari itu. Walaupun cuma mengingkari, tidak pernah ngomong kepada manusia, tidak pernah ngomong sama orang lain, itu sudah termasuk bagian dari sombong. Menolak kebenaran, menolak yang hak, itu bagian dari kesombongan. Misal ada orang mengadakan acara pengajian, bagus apa bagus? Bagus. Lalu dia mengingkari, mau buat apa pengajian? Itu juga bagian dari di dalam hati ya, tidak ngomong sama orang. Itu juga bagian dari kesombongan itu. Dan juga meremehkan kepada orang lain itu juga bagian dari kesombongan. Meremehkan walaupun tidak ngomong secara langsung, di dalam hati, oh itu orang paling cuma modus, paling cuma pura-pura misalkan. Itu juga bagian dari kesombongan.
Makanya di sini dijelaskan, wa man nadhara ila nafsihi bi'ainit ta'dhim wa ila ghairihi bi'ainil istisghar fa huwa minal mutakabbirin. Barang siapa yang merasa memandang dirinya dengan pandangan pengagungan, merasa dirinya suci, merasa dirinya mulia, merasa dirinya berhak untuk dipuji, dihargai, dihormati, sedangkan ketika memandang kepada orang lain dengan pandangan merendahkan, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Padahal sombong itu termasuk sifatnya Allah yang pantas disandang oleh Allah. Allah itu sangat membenci kepada orang-orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Surat An-Nahl ayat 23. Nah, sombong itu kan memang letaknya di dalam hati. Tapi ada tanda-tanda, dikatakan oleh Imam Haddad, memang sombong itu memang letaknya di dalam hati. Tidak bisa dinilai dengan secara zahir. Tapi walaupun di dalam hati, sombong itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang sombong itu suka untuk lebih menonjol kepada di hadapan orang lain. Nah, makanya kalau perkenalan itu ya biasa-biasa saja. Kapan hari saya ketemu sama seseorang, saya tapi tidak tahu niatnya apa, tapi secara aturan ya kalau tidak ditanya mending biasa-biasa saja. Tanya setelah perkenalan begitu, dia tanya namanya, alamatnya, terus dia langsung, saya baru lulus dari tempat ini, tempat belajar lah istilahnya, kayak pondok begitu, disebutkan nama pondoknya. Oh begitu ya, mungkin dia ngiranya saya masih muda ya, mungkin ya. Oh baru pulang ya dari pondok ini ya, tidak saya sebutkan pondok terkenal gitu. Saya bilang saya pulangnya tahun 2012. Saya bilang begitu. Oh berarti ini lebih senior kan begitu. Dia kan baru pulang kemarin. Akhirnya yang asalnya dia itu sepertinya menunjukkan dirinya sendiri, agak nunduk-nunduk kepada saya. Tapi ya seperti itu ya, kita sebenarnya tidak usah menunjukkan kepada siapapun, karena orang yang menyukai kita tidak butuh itu, dan orang yang membenci kita juga tidak butuh kepada itu. Ada tanda-tanda orang itu sombong. Di antaranya adalah suka menonjolkan diri, kemudian suka ada di depan ketika di dalam satu perkumpulan, suka di depan. Kalau misalkan di belakang, hatinya itu grundel, hatinya itu tidak terima, kok saya di belakang, mestinya saya kan di depan. Kemarin kita belajar Syama'il ya, Rasulullah itu kalau datang, yang kemarin itu datang dalam satu perkumpulan dan beliau datang agak terlambat, beliau duduk di tempat yang kosong, dimanapun itu, tidak harus di depan. Itu Rasulullah begitu. Kecuali misalkan memang yang datang itu orang mulia, terus ada tuan rumah atau panitia tahu, kemudian diajak maju ke depan, itu ya tidak masalah. Tapi kalau langsung tiba-tiba kayak lautan Nabi Musa itu menyingkirkan semua orang itu sampai ke depan, ini secara zahir itu bagian dari kesombongan. Ya sudah di situ aja. Termasuk Habib Umar itu kalau ada event-event besar itu, beliau misal datang terlambat, ya datang di belakang. Kecuali ada orang tahu, disuruh ke depan. Ada banyak foto-fotonya beliau itu yang viral. Ya, begitu. Termasuk juga tanda-tanda orang itu sombong tadi itu menolak kebenaran, dan dia itu bersikukuh membela prinsipnya walaupun itu tidak benar, walaupun itu salah. Itu juga bagian dari kesombongan begitu. Termasuk juga tazkiyatun nafsi, mensucikan diri sendiri, wasana walaiha, dan memuji kepada diri sendiri gitu. Makanya pernah ada seorang murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, apakah ada jujur yang tidak baik? Dijawab oleh gurunya, ada, yaitu memujinya seseorang kepada dirinya sendiri. Itu biasanya jujur itu, tapi itu jujur yang tidak baik, karena bisa menyebabkan orang itu sombong, bangga diri, tinggi hati, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah
Kesombongan itu adalah menyombongkan kepada ayahnya, menyombongkan kepada kakeknya, menyombongkan kepada pendahulu-pendahulunya. Itu adalah kesombongan yang paling parah. Disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, wa man iftakhara 'alan nasi binasabihi wa bi'abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Barang siapa yang bangga terhadap nasabnya dan terhadap ayah-ayahnya, kakek nenek moyangnya, pendahulunya, maka akan hilang keberkahan mereka darinya. Orang itu begitu. Kenapa? Di annahum ma kanu yaftakhiruna wa la yatakabbaruna 'alan nas. Karena mereka semua itu, ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, pendahulu-pendahulunya tidak pernah sombong kepada manusia. Kok dia menyombongkan terhadap keturunan dan nasab-nasabnya? Itu kata Imam Haddad, keberkahan mereka itu tidak ada dari dia yang sombong itu tidak ada begitu. Makanya itu termasuk penyakitnya orang-orang yang memang atas-atasannya itu mulia, termasuk putra-putranya kiai begitu. Sombong itu tidak perlu. Kata Imam Haddad, fal fadlu wal karam bit taqwa la bin nasab. Keutamaan dan kemuliaan itu dengan takwa, tidak dengan nasab. Tidak dilihat dari segi keturunan atau pendahulu-pendahulunya. Itu sombong yang paling berbahaya begitu. Hilang keberkahan. Mestinya kan yang disombongkan apa, mereka bisa apa kan begitu. Makanya pernah saya baca satu cerita, pernah ada seorang penggembala kambing. Itu dia membaca kisah-kisah di dalam buku begitu. Kemudian ada salah satu putranya orang besar, seorang yang soleh, berjalan melewati orang yang menggembala kambing itu. Ditanya, kalian lagi baca apa? Kami lagi baca cerita-cerita pendahulu-pendahulu kami, nenek moyang kami. Mereka penggembala juga. Loh, kamu kok bangga jadi penggembala? Iya, karena nenek moyang kami penggembala, kami juga penggembala. Sedangkan kalian, nenek moyang kalian, ayah kalian, kakek kalian, orang-orang hebat, ulama besar, tapi kalian jadi orang biasa. Ya memang begitu. Maka kita tidak perlu untuk sombong. Saya juga pernah mendengar satu keterangan bahwa manusia itu sebenarnya tidak perlu dan tidak pantas untuk menyombongkan kepada orang lain. Karena manusia itu tercipta dari sesuatu yang menjijikkan, di dalam tubuhnya juga isinya hal-hal yang menjijikkan, dan berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan. Manusia tercipta dari air mani yang menjijikkan. Di dalam tubuhnya terdapat hal-hal yang menjijikkan. Makanya yang keluar dari lubang manusia itu semuanya menjijikkan, kotoran semuanya. Yang keluar dari mata kotoran, yang keluar dari hidung kotoran, dari mulut kotoran, dari kedua telinga kotoran, dari jalan depan kotoran, dari jalan belakang kotoran. Jadi sebenarnya isi manusia itu kotoran-kotoran. Dia kemana-mana membawa kotoran. Belum lagi kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya itu. Maka tidak pantas, orang sombong itu tidak pantas itu. Dan nanti ketika mati dia berakhir dengan sesuatu yang menjijikkan, menjadi bangkai. Maka tidak perlu kita menyombongkan. Kata sebagian ulama itu, saya pernah mendengar keterangan, gampang caranya kalau pengen tidak sombong itu. Siapkan satu wadah, itu ambil itu yang keluar dari mata, masukkan situ, keluar dari hidung, masukkan situ, dari mulut, masukkan situ, dari telinga, dari jalan depan, dari jalan belakang, kumpulkan jadi satu. Lihat itu. Nah, kamu itu isinya itu. Belum lagi punya iri, punya dengki, punya ria. Itu justru kotoran yang jauh lebih menjijikkan dibanding kotoran-kotoran lahir begitu. Maka kita tidak perlu untuk sombong. Itu termasuk sumber dari kesalahan itu, orang itu sombong. Yang kedua, wal hasad, yaitu sifat iri. Jadi itu
bisa menjadi sumber segala macam kesalahan. Termasuk siapa namanya, Qabil dan Habil. Siapa yang membunuh? Qabil yang membunuh kepada Habil. Kenapa? Karena iri. Termasuk Nabi Adam dengan iblis, itu juga sumbernya dari iri gitu. Termasuk pernah juga Nabi Yusuf itu dilemparkan ke sumur karena saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf, karena sepertinya orang tuanya itu lebih sayang kepada Nabi Yusuf. Nah, itu hanya perasaan-perasaan saja itu. Hanya ya enggak, orang tuanya tetap namanya Nabi ya. Masa iya Nabi pilih kasih gitu. Kepada anaknya semuanya sama. Kepada anaknya itu sama. Cinta itu bisa berbeda tapi perlakuan harus sama. Dan Rasulullah pun sudah mengatakan bahwa kecondongan hati itu tidak bisa dipaksakan, tapi perlakuan ya harus sama, harus adil gitu. Misal punya anak 3, itu pasti orang tua itu lebih cinta kepada salah satu di antara 3 itu. Tapi untuk perlakuan, namanya kecondongan hati tidak bisa dipaksakan. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa. Nah, ada satu guru punya murid banyak, cinta semuanya, bisa diperlakukan sama semuanya, bisa pengajarannya sama, bisa. Tapi kecondongan hati itu, oh ini lebih rajin, oh ini lebih begini, ini begini, beda, tidak bisa dipaksakan itu. Hatta Rasulullah saja, walaupun beliau istrinya itu banyak, tapi kecondongan hati ya pasti tidak bisa untuk semuanya, tidak bisa gitu. Makanya misal ada orang tua punya anak 3 begitu, untuk kecintaan bisa jadi berbeda, tapi untuk perlakuan harus sama. Misalkan sama-sama laki-laki, ini satunya kasih 100.000, ya semuanya kasih 100.000. Walaupun misalnya kecondongan hatinya lebih cinta sama yang salah satunya begitu. Hasad ini termasuk sumber dari segala macam. Nah, termasuk untuk kita lebih waspada bahwa hasad itu adalah hal yang tidak baik, sungguh cukup satu ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan setan. Ternyata kita juga diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan orang-orang yang iri. Wa min syarri hasidin idza hasada. Ketika ditampakkan irinya. Jadi iri itu sebenarnya tidak begitu berbahaya ketika cukup disimpan di dalam hati. Tidak begitu berbahaya karena di surat ini, di ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari keburukan orang yang iri apabila dia iri, berarti iri itu ditampakkan. Karena kalau sudah ditampakkan itu, nah ini nanti apa? Lanjut terus. Nah, orang yang diiri itu tahu, hanya kan. Tapi kalau cuma di dalam hati, terus ketika ketemu juga saling sapa, walaupun cuma pura-pura, itu tidak begitu berbahaya. Itu nanti sembuh-sembuh sendiri itu. Kalau begitu, sembuh-sembuh sendiri. Makanya kata Imam Haddad, salah satu resep kata Imam Haddad untuk menyembuhkan sifat iri, ayyakrahahu. Pertama kita harus benci dengan sifat iri itu sendiri. Wa yukhfihi fi nafsihi, harus kita sembunyikan di dalam diri kita sendiri. Jangan ditampakkan. Wala yudhiruhu biqaulin wala fi'lin, jangan ditampakkan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kata Imam Haddad, fala allahu ayyanju bidzalika min syarrihi. Barangkali dengan seperti itu kita akan selamat dari sifat hasad, dari sifat iri. Sudah. Ya, saya yakin semuanya itu punya sifat iri. Yang kajian apa itu? Ada 3 hal yang setiap manusia itu tidak akan selepas dari 3 hal itu. Di antaranya iri, kemudian tiaroh, ada lagi apa lagi? Suudon. Suudon itu semua orang itu pasti akan mengalami itu. Tapi bedanya ada yang bisa menyikapi dengan bijaksana, ada yang tidak bisa. Semua orang pasti iri. Semua orang. Mau dia orang biasa, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau dia habaib, semuanya punya sifat iri itu. Dan kita harus sadar bahwasanya iri itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Seperti ini harus hafal sebenarnya.
sudah sering kali disampaikan, minimal sepotong-potong ayat, sepotong-potong roti ya jangan, sepotong-sepotong hadis begitu. Yang penting-penting begitu minimal ya hafal lah, dan tidak susah untuk menghafalkan. Tinggal cari di Google apa di mana begitu. Ini juga sudah banyak terjemahannya. Nasoihul Dunia itu ada terjemahannya. Nasoihul Ibad juga ada terjemahnya, macam-macam versinya, ada cetakan ini, ada cetakan itu begitu. Tapi sebelum cari buku terjemahan itu, saya sarankan untuk melihat penerjemahnya dulu siapa. Nah, itu bisa ditanyakan. Insya Allah saya paham. Khawatir nanti penerjemahnya itu udah recommended itu, jadi cari yang lain saja. Cari dulu penerjemahnya siapa. Ini cetakan dari percetakan mana, itu insya Allah lebih aman gitu. Nah, termasuk resep untuk mengobati penyakit iri itu, kata Imam Haddad, yaitu kita dengan memuji kepada orang yang kita iri dan memuliakan dan membantu dan menolong. Jadi tidak apa-apa walaupun kayaknya terpaksa ya, tidak apa-apa kalau dia jatuh dari sepeda ya ditolong, padahal hatinya kalau dia mati kan lebih baik gitu. Tidak apa-apa, pura-pura tidak apa-apa. Nanti akan sembuh-sembuh sendiri itu irinya itu. Ya, kalau misalkan punya anak, ya kita ucapkan selamat. Walaupun di dalam hatinya kalau perlu tidak usah punya anak gitu. Misalnya begitu, karena iri gitu. Tidak apa-apa, begitu tidak apa-apa. Kata Imam Haddad, wa hadza min anfa'il adwiyah. Ini adalah termasuk obat yang sangat bermanfaat fi izalatil hasad, di dalam menghilangkan sifat hasad. Atau tad'ifihi, atau Imam Haddad itu mengatakan atau minimal untuk melemahkan. Jadi kata Imam Haddad itu, jadi memang sifat hasad ini penyakit yang akut. Jadi Imam Haddad tidak memastikan bisa hilang, atau minimal untuk melemahkan. Nah nanti kalau sudah lemah kan tinggal dibasmi lagi, insya Allah juga hilang gitu, seakar-akarnya begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wal hirsu, dan bukan ambisi, rakus, serakah kepada dunia. Tiga hal itu adalah sumber dari berbagai macam kesalahan, berbagai macam dosa. Hirsu ala dunia. Ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Kan baru 3 ini. Tadi kan bab yang ke-9 berarti isinya 5. Bab yang ke-9 ini baru 3 kan. Sombong, hasad, dan al-hirsu, rakus kepada dunia. Kemudian dilanjutkan di sini, fanasha'a minha sittatun fasirna tis'atan. Dari 3 itu punya anak 6, sehingga 3 ditambah 6 berapa? 9. 3 ditambah 6. Jadi 3 itu lahir 6 anak, maka menjadi 9. Tapi intinya 3 itu, sumbernya 3 itu. Apa 6 anak yang terlahir dari 3 itu? Pertama, al-ula minas sitati asyaba'u, kenyang. Kenyang itu ya karena kebanyakan makan. Kira-kira penyebabnya apa? Bisa jadi karena terlalu cinta kepada dunia. Kenyang, terlalu kenyang ini yang tidak bagus. Yang berikutnya wan naumu, dan suka tidur. Warrohatu, dan suka istirahat, suka rebahan, manusia rebahan. Itu salah satu anaknya yang 3 itu. Berarti sudah ada 6. Wahubul amwal, dan suka kepada harta. Itu juga salah satu anaknya yang 3 itu. Itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada 3 itu. Suka kepada harta.
Wa hubbus sana'i wal mahmadah, suka kepada pujian. Itu juga timbul dari 3 hal itu. Yang keenam, berarti yang ke-9, wa hubbur riyasah, dan suka terhadap kepemimpinan, suka terhadap jabatan. Orang itu bukan tidak boleh untuk menerima jabatan, bukan tidak diperbolehkan. Dikatakan oleh Imam Haddad, cinta kedudukan, cinta jabatan, cinta harta, dan rakus terhadap keduanya itu yang tercela adalah yang bisa menyebabkan orang itu melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dan bisa melalaikan untuk ibadah kepada Allah. Misalkan, misalkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang jadi pemimpin, jadi presiden, ibadahnya tetap kan? Nah, itu berarti tidak tercela dan tidak menghalalkan segala cara untuk jadi pemimpin. Tidak harus dengan suap, tidak dengan begini dan begitu, enggak, tapi dengan cara-cara yang memang diperbolehkan. Maka jika seperti itu bukan termasuk yang tercela. Kerja, waktunya sholat tetap sholat, itu juga tidak hal yang tercela. Justru bisa menjadi hal yang baik, kata Imam Haddad, ketika niatnya adalah niat-niat yang baik. Di antaranya adalah lil isti'anah bi alal akhirah wasiyanatid din wan nafs an ta'atid zalimin, yaitu menolong agar bisa membantu orang lain. Misalkan nanti kalau dipimpin sama orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang yang lemah itu tidak mendapatkan bantuan misalkan, maka harus dia jadi pemimpin, baik itu kepala desa, baik itu Pak Camat, baik itu bupati. Nanti daripada diambil sama mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab begitu, mending kan diambil sama orang-orang yang memang kuat agamanya. Makanya sebagian pemimpin di Indonesia itu ada yang dari kalangan pesantren juga. Ya minimal seandainya tidak bisa secara keseluruhan, minimal itu sangat meminimalisir kepada hal-hal yang buruk. Karena pasti backgroundnya pesantren itu ya gimana caranya mensejahterakan sesuai dengan aturan syariat, aturan Islam begitu. Tidak apa-apa kalau tujuannya seperti itu, tidak apa-apa. Dan yang paling penting tidak menyibukkan dia untuk meninggalkan ibadah. Ibadahnya tetap ibadah. Hal-hal yang wajib tetap dilakukan. Maka jika hal yang seperti itu dilakukan, menjadi pemimpin itu adalah hal yang baik. La ba'sa bihi wa la haraja fihi, kata Imam Haddad. Tidak apa-apa dan tidak berdosa, tidak ada dosanya di situ. Nah, maka di sini menjadi pemimpin itu bukan tidak diperbolehkan. Cinta kepada dunia juga bukan hal yang tidak diperbolehkan, tapi tergantung niat dan keadaan yang melatar belakangi orang tersebut. Kemudian di sini Syekh Nawawi menyebutkan, fa inna hubbal jah adhar ala sahibihi min hubbil mal. Cinta kepada jabatan itu jauh lebih membahayakan kepada seseorang daripada cinta kepada harta. Wa aslu hubbil jah hubbut ta'dhim. Sumber dari cinta kepada jabatan itu adalah suka untuk diagungkan. Betul ya? Orang itu suka jabatan, orang itu suka kedudukan karena suka diagungkan. Padahal fal 'azamatu min sifatillahi ta'ala. Sedangkan keagungan itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Yang pantas untuk diagungkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan kalau tidak jadi pemimpin itu tidak diagungkan begitu. Padahal kalau di dalam Al-Quran, fa innal izzata lillahi jami'an. Kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kita menjadi mulia pun karena Allah. Sedangkan wa hubbul mal fa aslu hubbut tamattu bisyahwat. Sedangkan orang itu bisa cinta kepada harta itu karena suka bersenang-senang, suka menuruti
selera hidup. Oh, pengen ini, pengen rumah bagus, pengen rumah mewah. Wadzalika min sifatil bahaim. Sedangkan suka bersenang-senang itu adalah termasuk sifatnya binatang, itu sifatnya hewan. Nah, itu ada 3 hal yang sangat membahayakan kepada diri manusia, yang 3 hal itu termasuk sumber dari berbagai macam kesalahan, sumber dari berbagai macam dosa dan keburukan. Apa 3 hal itu? Sombong, iri, dan rakus kepada dunia. Dan dari 3 hal itu lahir 6 hal yang lain yang juga berbahaya. Di antaranya terlalu kenyang, ini menjadi kebiasaan maksudnya. Kalau sekali-kali ya tidak ada masalah. Kemudian suka tidur, suka santai-santai, pengennya santai-santai terus itu. Tapi ini biasanya, ini kalau dari segi ilmu ruqyah ya, termasuk ciri-ciri tanda-tanda orang itu yang ada gangguan di dalam tubuhnya. Dia sudah istirahat tapi terasa masih capek. Nah, itu ada yang bermasalah itu di dalam tubuhnya itu. Padahal sisi istirahat sudah cukup, sudah santai, sudah rebahan, sudah tidur, tapi kok tubuh masih kerasa capek terus ya. Nah, itu ada yang bermasalah, ada gangguan di dalam tubuhnya. Hati-hati. Dan ya, hal yang paling gampang untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi apakah kita ada gangguan atau tidak itu gampang sekali. Siapkan wadah, diisi air, kasih garam kasar kalau bisa, aduk-aduk, kemudian celupkan tangannya ke situ, lalu oleskan di bagian-bagian yang sering merasa tidak nyaman. Nah, kalau di situ kok kerasa perih padahal tidak ada lukanya, nah, berarti ada gangguan. Nah, ada perih walaupun tidak ada lukanya, itu berarti ada gangguan. Karena biasanya kalau perih ya ada lukanya, di situ tidak ada lukanya kok perih, atau tiba-tiba dia mual. Dia mual atau muntah tanpa baca apapun. Tanpa baca apapun, ini alami, tanpa baca apapun. Nah, pakai garam. Kalau masih belum ya kasih garam yang banyak. Mandi pakai air garam. Nah, kemudian setelah itu wahubbul amwal, cinta kepada harta. Wahubbus sana' wal mahmadah, cinta pujian. Wahubbur riyasah, cinta kepada kepemimpinan. Mana tadi? Sudah ya? Dan itu semuanya itu munculnya dari 3 hal itu, yaitu al-kibru, sombong, wal hasadu, dan iri, wal hitsu, dan cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumber dari segala macam kesalahan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kata Al-Qur'an, dunia itu ya tempatnya main-main. Walahun, wazinatun, berhias, wa tafakhurun, sombong-sombongan, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Dunia begitu. Makanya dunia itu seperti orang yang sudah tua itu. Sebenarnya orang itu sudah tidak tertarik, tapi orang yang cinta kepada dunia, aku ingin memilikimu walaupun apa? Oh iya, seadanya begitu. Insyaallah akan kita lanjutkan makalah yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.